Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, balik lagi kepada saya Ahmad Hidayat, NPM 19.16.0134, Fakultas Tarbiyah, Prodi PGMI. Hari ini akan membuat tugas middle untuk PPL. Tema yang akan saya buat yaitu tentang rambu-rambu lalu lintas. Selamat menyaksikan. Ya, rambu-rambu lalu lintas. Apakah ada yang tahu apa itu rambu lalu lintas? Ya, rambu lalu lintas adalah bagian dari perlengkapan jalan yang berupa lambang, huruf, angka, kalimat, ataupun perpaduan dari ketiganya. Biasanya di jalan kalian akan menemui rambu-rambu lalu lintas, baik itu rambu peringatan, rambu perintah, rambu larangan, ataupun rambu penunjuk jalan. Ya, pada rambu lalu lintas kita juga bisa sering menemuinya di jalan. Contohnya yaitu lampu lalu lintas ataupun traffic light. Itu yang biasanya ada lampu berwarna merah, lampu berwarna kuning, dan lampu berwarna hijau. Lampu berwarna merah itu menandakan untuk berhenti. Apabila lampu berwarna kuning itu menunjukkan untuk bersiap-siap. Dan yang terakhir, lampu berwarna hijau itu menunjukkan untuk jalan. Ya, jadi rambu-rambu lalu lintas itu berfungsi sebagai simbol tanda tertib di jalan. Biasa ditemui pada setiap sudut jalan yang berfungsi itu untuk ketertiban atau kenyamanan pengguna jalan itu sendiri. Dan rambu lalu lintas itu dibuat untuk dipatuhi oleh pengguna jalan. Namun, tidak semua masyarakat itu mengerti arti dari setiap simbol rambu lalu lintas yang ada, dikarenakan kurangnya informasi serta pengetahuan tentang rambu lalu lintas itu. Jadi di sini kita akan belajar tentang apa itu rambu lalu lintas dan belajar tentang jenis-jenis dari rambu lalu lintas itu sendiri. Dan rambu lalu lintas itu sendiri menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia itu berarti tanda ataupun semboyan. Tanda yang dimaksudkan itu yaitu untuk mengingatkan ataupun untuk melarang dan untuk memberitahukan sesuatu untuk diikuti. Ya, kita masuk ke pembahasan berikutnya. Rambu-rambu lalu lintas itu ada beberapa jenis. Yang pertama, rambu larangan. Yang kedua, rambu perintah. Yang ketiga, rambu peringatan. Yang keempat, rambu penunjuk jalan. Dan yang terakhir adalah rambu tambahan. Yang pertama yaitu rambu larangan. Rambu larangan digunakan untuk menyatakan perbuatan yang dilarang yang dilakukan oleh pengguna jalan. Ciri khas pada rambu-rambu ini adalah berwarna dasar putih, warna garis tepi berwarna merah, warna lambangnya berwarna hitam, warna huruf atau angkanya berwarna hitam, dan warna dari kata-katanya berwarna merah. Contoh dari rambu-rambu larangan ini, misalnya rambu dilarang parkir, rambu mobil dilarang masuk, rambu dilarang berhenti, dan yang terakhir rambu dilarang mendahului. Yang kedua ada rambu perintah. Rambu perintah digunakan untuk menyatakan perintah yang wajib dilakukan oleh pengguna jalan. Ciri khas rambu ini adalah berwarna dasar biru, warna garis tepi putih, warna lambangnya warna putih, warna huruf atau warna angka berwarna putih, dan warna kata-katanya berwarna putih.
Contoh daripada rambu perintah ini, contohnya yang pertama, rambu wajib mengikuti arah yang ditunjuk. Yang kedua, wajib mengikuti ke arah kiri. Yang ketiga, rambu batas minimum kecepatan, misalnya 50 km. Dan yang terakhir, rambu jalur khusus angkutan umum atau bus. Ya, yang ketiga ada rambu peringatan. Rambu peringatan digunakan untuk memberi peringatan kemungkinan ada bahaya di jalan. Dan ciri khas pada rambu ini yaitu warna dasar berwarna kuning, warna garis tepi berwarna hitam, warna lambang berwarna hitam, dan warna huruf atau angka berwarna hitam, dan warna kata-katanya berwarna hitam. Contoh daripada rambu-rambu ini misalnya rambu peringatan misal jalan menanjak, terus rambu peringatan penyempitan jalan, selanjutnya rambu peringatan jalan bergelombang, dan yang terakhir rambu peringatan jalan licin. Keempat, ada rambu petunjuk. Rambu petunjuk digunakan untuk memandu atau memberikan informasi bagi pengguna jalan. Ciri khas pada rambu ini yaitu warna dasarnya berwarna hijau, warna garis tepi berwarna putih, warna lambangnya berwarna putih, warna huruf atau angka berwarna putih, dan kata-katanya juga berwarna putih. Contoh dari rambu-rambu petunjuk ini bisa dilihat. Misalnya kita menuju ke arah Universitas Indonesia, Lenteng Agung atau ke Pasar Minggu, dan misalnya kita belok ke kanan itu mengarah ke Cisalak, Cimanggis atau Cinere atau Jagorawi. Ya, dan yang terakhir ada rambu tambahan. Rambu tambahan digunakan untuk menambah daripada misal di pengguna jalan. Biasanya ciri khas rambu tambahan ini itu berwarna putih polos dan warna tulisannya berwarna hitam. Ya, pada rambu lalu lintas kita juga bisa sering menemuinya di jalan. Contohnya yaitu lampu lalu lintas ataupun traffic light. Itu yang biasanya ada lampu berwarna merah, lampu berwarna kuning, dan lampu berwarna hijau. Lampu berwarna merah itu menandakan untuk berhenti. Apabila lampu berwarna kuning itu menunjukkan untuk bersiap-siap. Dan yang terakhir, lampu berwarna hijau itu menunjukkan untuk jalan. Ya, jadi kesimpulannya adalah rambu-rambu lalu lintas itu adalah untuk mempermudah ataupun memberi kenyamanan untuk pengguna jalan dalam melakukan perjalanan. Karena rambu lalu lintas itu berfungsi untuk memerintahkan, mengingatkan, melarang ataupun memberitahukan sesuatu yang terjadi di jalan. Dan rambu lalu lintas itu ada 5 jenis. Yang pertama, rambu peringatan. Yang kedua, rambu larangan. Yang ketiga, ada rambu perintah. Yang keempat, ada rambu penunjuk arah. Dan yang terakhir, ada rambu tambahan. Jadi, kita sebagai pengguna jalan harus tahu tentang rambu-rambu lalu lintas itu supaya kita terhindar daripada kecelakaan ataupun hal yang tidak diinginkan ketika kita di jalan. Dan kita sebagai pengguna jalan juga harus mematuhi apa-apa yang ada di rambu lalu lintas, karena rambu lalu lintas itu apabila kita melarangnya kita bisa terkena undang-undang yang sudah ditetapkan. Ya, saya rasa mungkin
Ini saja materi pada pembelajaran hari ini tentang rambu lalu lintas. Semoga mudah dipahami dan bisa dimengerti, dan semoga bisa bermanfaat untuk pengguna jalan. Saya akhiri. Salah hilap mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.